Ya, Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang sangat menarik dan juga sangat berat. Tema itu berbicara tentang surat Kristus yang terbuka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berusia di atas usia 40, tentunya kita pernah, Bapak Ibu, menggunakan buku tulis dan kita gunakan isinya untuk bersurat. Betul, Bapak Ibu? Siapa yang pernah punya pengalaman berpacaran menggunakan surat? Angkat tangan. Ya, saya juga sama, Bapak Ibu. Karena kita dulu hidupnya memang belum ada teknologi yang canggih seperti itu ya. Nah, bicara tentang surat, Bapak Ibu, bisa diklik. Ada dua jenis surat, yaitu surat yang pertama adalah surat yang tertutup, surat yang kedua adalah surat yang terbuka. Tapi sebenarnya ada yang ketiga, Bapak Ibu, namanya surat kaleng. Artinya surat kaleng itu adalah identitas pengirimnya nggak disebutkan di situ. Nah, kita belajar di sini ada surat yang tertutup, ada surat yang terbuka. Pada zaman dulu, Bapak Ibu, sebenarnya sama dengan zaman sekarang. Zaman dulu, kalau bicara surat tertutup, itu sifatnya privasi. Ya, itu biasanya antara pemuka pemerintah, yaitu seorang raja, mendapatkan surat dari rekan raja yang lain. Atau juga yang namanya surat tertutup itu biasanya mengungkapkan sesuatu yang sifatnya ada relasi yang bagus, membangun misalnya cinta, hubungan orang yang dikasihi dan yang disayangi. Jadi kalau surat cinta, Bapak Ibu, tentunya sifatnya sangat tertutup. Nggak mungkin, Bapak Ibu, zaman dulu itu, ya saya juga pernah kasih surat itu kepada cewek. Tapi itu masa SMP, Bapak Ibu, ya. Ketika mengungkapkan rasa suka gitu kan. Kalau zaman dulu nembak itu kan malu, Bapak Ibu. Nanti tahu teman-teman bisa dibully kan gitu kan. Akhirnya titipkan temen, ada jomblangnya, ini tolong kasih si itu. Sudah ngerti itu, Bapak Ibu. Tapi betul-betul dilem rapet, Bapak Ibu. Yang lemnya zaman dulu, Bapak Ibu, kalau kami itu, saya orang desa, itu pakai nasi liwet. Itu lebih kuat karena nggak ada gulkol gitu kan, dulu kan nggak bisa beli, Bapak Ibu. Jadi ambil nasi, didolit, lalu dilemkan seperti itu. Oh, itu nggak bisa dibuka, Bapak Ibu. Kalau dibuka pasti robek. Kenapa demikian? Yang pertama ini surat yang tertutup ini tentunya diberikan kepada orang-orang yang spesial. Tapi di sini jenis surat yang kedua ini adalah surat terbuka, Bapak Ibu. Surat terbuka itu, surat ini adalah ditujukan kepada khalayak ramai. Kalau seorang raja membuat sebuah pengumuman, yaitu surat yang sifatnya terbuka, Bapak Ibu, maka itu harus diumumkan dan seluruh rakyat mendengarkan dan tahu isi suratnya seperti apa. Itu namanya surat terbuka. Jadi tidak ada rahasia sama sekali. Itu surat terbuka. Yuk kita sama-sama membuka di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya, di situ sudah ada. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, dan seterusnya. Bisa klik. Saudara-saudara, dalam konteks ini Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalian tidak boleh hidup main-main, loh. Kenapa demikian? Kalian adalah surat Kristus yang terbuka. Kalau surat yang terbuka berarti itu sifatnya tidak rahasia. Itu diketahui oleh siapapun juga. Dan itulah kamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bicara surat terbuka itu bicara hidup kita selalu dibaca oleh banyak orang. Bagaimana cara kita bicara? Kadangkala kalau ada orang bicara, ada orang kalau bicaranya santun.
kan gitu kan, tahu tempatnya. Itu enak kalau ketemu dengan orang seperti itu. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang Surabayaan, kalau nggak mesuk bilangnya bukan Surabaya itu, bilangnya gitu. Ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Waduh, kalau di telinga gitu bisa sakit kepala itu, kalau yang nggak biasa ngomong seperti itu. Cara bicara kita seperti apa? Ternyata itu dibaca oleh orang lain. Cara kita marah itu seperti apa? Marah pun ada tempatnya. Boleh nggak marah Bapak Ibu? Boleh nggak marah Bapak Ibu? Boleh. Marah yang kudus itu harus. Kalau anak nggak baca Alkitab, orang tua wajib hukumnya marah. Anak nggak pernah berdoa, orang tua wajib marah. Kalau orang tua nggak pernah baca Alkitab, siapa yang marah? Anak juga harus marah. Amin anak-anak. Amin anak-anak. Harus seperti itu. Ini kemarahan yang kudus. Tapi ada yang marah asal marah. Nggak ada hujan, nggak ada angin, piring melayang, sendok dibanting, pintu dibanting. Ini marah yang nggak jelas Bapak Ibu. Bagaimana cara kita marah pun itu dibaca oleh orang lain. Cara kita memperlakukan orang kecil, namanya orang kecil di sini tidak menyangkut badan seseorang yang kecil, bukan. Tetapi bicara tentang status. Bagaimana kita memperlakukan orang yang statusnya di bawah kita. Pak Bu, ini penting. Kenapa demikian? Ternyata hal ini juga dibaca oleh orang lain. Bukan hanya berhenti di situ. Bagaimana cara kita bersikap saat tidak ada yang melihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini penting. Tidak ada orang bagaimana sikap kita. Karena yang baca siapa Bapak Ibu? Siapa yang baca? Siapa yang baca? Tuhan. Ya kan? Tuhan yang baca. Jangan dipikir kalau anak-anak yang masih muda sembunyi-sembunyi lalu suka buka film-film yang nggak bagus seperti itu, dipikir Tuhan tidak tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai surat yang terbuka. Yang berikutnya, yang kedua, surat yang terbuka itu ternyata ditulis oleh Kristus sendiri. Kalau kita lihat tadi, Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh Allah. Nah saudara-saudara, apa artinya? Bahwa karakter kita bukan hasil pencitraan. Tahu pencitraan? Kalau di gereja duduk seperti malaikat, tapi kalau di luar kelakuannya kayak setan. Bapak Ibu yang ngomong sendiri loh ya. Kalau di gereja bisa berdampingan, hidup saling menyapa, shalom Pak, shalom Bu. Tapi di luar suka ngatain orang. Tapi saya percaya di sini adalah Bapak Ibu surat yang terbuka, betul-betul terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Surat terbuka yang baik. Amin. Bukan penceritaan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara lihat ya, saudara lihat di TV-TV itu kadang-kala itu memang menjengkelkan. Ya. Orang-orang partai itu kalau di TV perhatikan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau sudah di bawah beda antara apa yang ditampilkan dengan yang sesungguhnya. Perhatikan kehidupan orang-orang artis-artis itu Bapak Ibu. Kalau ditanyai wartawan, orang lihat harmoni sekali ya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam terjadi keretakan. Pak Bu, ini namanya di dalam dengan di luar nggak sama. Nah, saudara, hidup kita ditulis oleh Tuhan dengan roh yang hidup, yaitu roh Allah, yang punya arti bahwa perubahan sejati bukan kosmetik rohani. Betul-betul Bapak Ibu, itu keluar dari batin. Saya banyak sekali sharing sama anak-anak muda, bahkan hamba Tuhan mahasiswa sekolah Alkitab. Apa yang pertama kali membuat kamu tertarik dengan lawan jenismu? Ternyata Bapak Ibu, rata-rata jawabannya adalah karena bagi laki-laki itu karena cantik Pak. Saya kasih pemahaman. Kalau dibilang cinta, ya berangkat dasarnya dari melihat lalu turun di hati, itu bukan cinta, itu kepalsuan, itu namanya nafsu. Makanya hati-hati yang cowok-cowok. Kalau ketemu setiap perempuan yang cantik lalu tertarik, bermasalah kamu. Pak, apakah itu nggak wajar? Enggak. Kenapa demikian? Saya kasih tahu seperti ini. Sebuah chemistry, ya, itu menjadi sebuah dasar bagi seseorang menumbuhkan rasa cinta. Jadi pengenalan kepada seseorang itu
dasar menumbuhkan apa yang disebut dengan cinta. Jadi tidak bisa melihat lalu turun di hati, itu namanya nafsu. Tapi Bapak Ibu, kalau orang itu mengenal yang bersangkutan, orang yang bersangkutan, oh kelemahannya seperti ini, oh kelebihannya seperti ini, berarti itu bagus dia, berarti betul-betul cinta. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata kosmetik tidak bisa menutupi wajah seseorang. Mau survei berapa hebatnya orang menghabiskan uang, betul, ke salon dan lain sebagainya. Tapi perhatikan di media sosial seperti apa Bapak Ibu. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu, surat terbuka itu sangat penting, yaitu hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menulis di atas kertas, Dia menulis di hati kita. Kalau Tuhan menulis, maka isi surat itu seharusnya bicara tentang kasih, bicara tentang pengampunan, bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang kebenaran. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang tulis itu dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, yang ketiga berikutnya, surat terbuka itu tidak pernah menggunakan topeng. Apa Bapak Ibu? Topeng. Namanya surat terbuka itu nggak menggunakan topeng. Berarti hidup kita itu harus jujur. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan hidup kita. Karena tentunya dan kita perlu sadari bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna. Saudara, banyak orang berpikir menjadi saksi berarti harus sempurna tanpa salah. Ada orang berkata seperti itu. Padahal kesaksian yang kuat, ya, yang sering lahir itu adalah yang pertama, muncul dari kesalahan yang diakui. Bisa tangkap Bapak Ibu? Banyak loh orang-orang Bapak Ibu. Dulu ada yang mau undang artis terkenal Bapak Ibu. Saya tidak sebutkan artisnya. Ya, pernah dia main sinetron, film lebar juga. Lalu kemana-mana dia bersaksi, kemana-mana dia bersaksi, kemana-mana diundang gereja besar-besar. Sayang, gereja tidak menyelidiki terlebih dahulu, ya, tidak menyelidiki terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi? Memang di atas mimbar, Bapak Ibu, tidak diketahui banyak orang. Ternyata kesaksiannya itu penuh dengan kepalsuan. Dia pakai topeng. Dan akhirnya Bapak Ibu terbongkar. Dan gereja-gereja stop, tidak mau panggil lagi untuk melayani. Pak Bu, saudara-saudara, jangan coba-coba menggunakan topeng dalam hidup ini. Gak bisa Bapak Ibu. Jadi jelas sekali, ya, Tuhan tidak membutuhkan kesempurnaan dalam hidup kita. Justru Bapak Ibu, kalau kita mau datang, kita menyadari bahwa diri kita sebagai orang yang berdosa, tapi mau meninggalkan dosa itu, kita mau disembuhkan luka kita dalam hati kita ini, mau disembuhkan oleh Tuhan, maka disitulah Tuhan, ya, menjadi perkenalannya Dia, ya. Jadi Bapak Ibu, orang tidak butuh melihat manusia tanpa celah. Mereka butuh melihat manusia yang mau diubahkan. Ada orang punya statement seperti ini, Pak, ya saya orangnya seperti ini, ya seperti ini Pak. Pernah nggak dengar seperti itu Bapak Ibu? Iya, artinya dia berusaha membela dirinya. Dia punya prinsip itu bagus, tapi kalau prinsip yang salah itu nggak bagus. Ya saya ya gini Pak, saya nggak mau diubah dan lain sebagainya. Itu dia nggak bisa Bapak Ibu. Jadi topeng bisa menipu sesaat, tetapi surat terbuka, yaitu surat kehidupan, selalu terbuka pada akhirnya. Saudara, yang keempat, yang terakhir, bicara surat, tentunya yang perlu kita perhatikan isinya. Ya, kalau Bapak Ibu menulis surat lalu nggak jelas isinya, kasihan orang yang menerimanya. Suatu saat saya ini jadi anggota OSIS Bapak Ibu, dipilih menjadi anggota OSIS dalam bidang kedisiplinan mahasiswa. Jadi memang dari dulu saya. Jadi mahasiswa, siswa, ya murid itu Bapak Ibu, ini di SMA. Belum berangkat, belum nyampe sekolah, saya sudah datang duluan di sekolah. Saya ngeceki apa? Ngeceki yang namanya kaca-kaca di sekolah. Kacanya kan krepiaan itu Bapak Ibu, ya krepiaan. Saya lihat, saya tulis, masih ada gambarnya, ada jejak jari saya colekan, berarti yang piket ini nggak serius untuk bersihkan.
Seperti itu. Akhirnya saya akan umumkan. Dan saya umumkan orang-orang yang kemarin di pulangnya nggak bersihkan dengan bersih, maka mereka kena sanksi. Sanksinya apa? Yaitu beli map seperti ini. Mapnya harus dikosongi dan tidak boleh ditulis namanya, supaya nanti kita bisa jual lagi ke koperasi sekolah. Seperti itu. Jadi penggalian dana seperti itu, Bapak Ibu. Jadi suatu saat pas masa orientasi siswa yang baru, karena yang membuat adalah ketua OSIS, dia membuat sebuah pengumuman yang pertama, semua siswa wajib datang jam 5.30 sudah sampai di sekolah dan berbaris di lapangan. Bapak Ibu, kalau zaman dulu masa memelonco itu ada ikatan dendam sebenarnya. Aku dulu sama kok diperlakukan seperti itu. Aku sekarang dipilih, ya aku akan melakukan hal yang sama. Pak Bu, lalu ditulis di situ yang kedua, semua siswa yang baru wajib hukumnya membawa bawang. Nah, setelah semuanya baca, pulang sekolah Bapak Ibu, pulang sekolah, banyak pertanyaan di situ. Sudah sampai rumah baru bingung. Banyak siswa yang baru masuk itu bingung semua. Ya dulu kan nggak ada HP Bapak Ibu. Untuk tanya kepada temannya ke RT sebelah yang naik sepeda kadang-kadang lari kan seperti itu. Bingung, tanya mamanya, "Ma, aku disuruh bawa bawang." Mamanya kan lebih pinter karena tahu bumbu-bumbu di dapur. Bawang apa? Bawang merah atau bawang putih? Loh iya ya, pengumumannya seperti itu, bawa bawang aja. Loh iya, bawang itu ada dua, bawang merah atau bawang putih. Bingung anaknya, nyuari apa? Temannya, tanya kepada temannya. Ternyata sampai rumah temannya pun sama, temannya juga bingung. Loh aku yang nggak ngerti, cuma aku taunya pengumuman itu bawa bawang. Iya, bawang ternyata banyak, bawang merah atau bawang putih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata isi surat yang terbuka kalau tidak jelas Bapak Ibu bisa bikin orang lain bingung. Makanya kalau hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai surat yang terbuka yang nggak jelas, hidup kita bikin orang lain bingung. Ya, ini luar biasa apa sih? Bingung Bapak Ibu, karena nggak jelas. Ya, jadi ada orang ngirim surat, tapi tersobek. Sobekan itu lupa Bapak Ibu, nggak dimasukkan juga. Bahkan nggak diganti suratnya, dapat separuh, bikin kalimat yang tidak jelas, bikin orang jadi bingung. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harus jelas. Kalau Tuhan menulis dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, isi surat itu jelas. Jangan sampai isi surat itu Bapak Ibu hapus. Banyak orang Kristen menghapus identitasnya loh. Banyak. Ketika ditanya, "Kamu Kristen ya?" "Ya, nasional." Tuh, ada orang seperti itu. Takut. Ini namanya tulisan yang dari Tuhan, tinta yang dari Tuhan dihapus karena malu. Banggalah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, ya pasti senang Bapak Ibu. Ini adalah slide yang terakhir. Klik. Oh, ini sudah lewat lagi. Ya, yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Iya, jangan bikin hidup kita song Bapak Ibu. Luarnya luar biasa, tapi dalamnya kosong. Ini Tuhan tidak mau yang seperti itu. Ya, demikian kehidupan kita semua dilihat oleh banyak orang. Kalau orang-orang di tempat ini sudah mengenal kita satu, ya persatu, oh itu mau ke gereja, oh itu orang Kristen, menunjukkan bahwa kita menjadi surat yang terbuka. Kita ada berkat, kita berbagi kepada mereka, betapa senangnya mereka saling bercerita satu sama yang lainnya. Penjaga satu bercerita kepada penjaga yang berikutnya. Ini menunjukkan surat yang terbuka. Ini harus terus dikembangkan. Tuhan inginkan isi suratnya, bukan sekedar amplopnya. Amin. Amin. Bapak Ibu,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.